kalau kita ingin merubah sesuatu, kita ingin memperbaiki sesuatu, dan kita ingin melihat sesuatu itu lebih baik, kita tidak bisa rubah dari luar. Saya masuk bergabung di politik, saya belum pensiun. Jangan hanya berfokus bagaimana supaya bisa bekerja, tetapi bagaimana juga berfokus bagaimana membuka lapangan kerja. Halo sahabat Rupa, selamat datang di podcast Ruang Parlemen episode kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial juga, yaitu Bapak Haji Adri SE. Nah, Bapak Haji Adri ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019 sampai 2024 ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat Rupa, Pak Adri merupakan Ketua Komisi 2 yang membidangi bagian infrastruktur ya Pak ya? Ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Nah, Bapak ini yang saya baca nih Bapak besarnya di Sumatera Barat ya Pak ya? Betul sekali. Sampai sekolah Bapak sampai SMA di Sumatera Barat, kemudian S1 di UNRI ya Pak ya baru. D3-nya di Sumbar. D3 di Sumbar juga, berarti Bapak bisa dibilang memang orang Sumbar ya Pak ya? Boleh dikatakan. Boleh begitu, oke. Jadi Bapak gimana sih Pak perjalanan panjang Bapak dari masa kecil Bapak, masa sekolah gitu Pak, sampai karir Bapak pindah ke Riau gitu? Ya mungkin kalau dilihat dari biografi latar belakangnya, saya sendiri tumbuh dari keluarga sederhana. Oke. SD, SMP saya masih di kampung, di Rau, tepatnya di Rau, Pasaman. Kemudian mulai kelas 2 SMEA, saya di SMEA, saya pindah dari Lubuk Sekaping waktu itu ke SMEA Negeri Bukit Tinggi yang ada di Pasar Bawah. Nah kemudian taman SMEA 87, saya kuliah ke Padang, tepatnya di YPTK waktu itu. Waktu itu kenalnya dengan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer. Kalau sekarang orang lebih mengenal dengan UPI Padang, UPI Begalung. Ya, saya D3 dari situ. Tamat 90 saya langsung diminta untuk menjadi ASDOS, asisten dosen. Di UPI ya Pak? Di UPI. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke Riau itu Januari 93. Ya, Januari 93 baru pindah ke Riau di Rumbai waktu itu. Masuk bergabung dengan Caltech zaman itu. Berarti Bapak bergabung dulu ke Caltech, baru melanjutkan kuliah lagi Pak? 95 dengan adanya perubahan organisasi di Caltech, saya dipindahkan perusahaan ke Duri. Kemudian di 97 saya baru melanjutkan kuliah S1 di UNRI. Waktu itu ada kesempatan kelas jauh yang mana kuliahnya sendiri bergantian, waktu itu ada di Duri, ada di Dumai. Oh, berarti waktu itu Bapak sudah berkeluarga atau belum itu Pak? Udah. Oh, udah. Ketika pindah ke Riau, ke Duri itu? Sudah. Sudah. Ya, ke Durinya yang pindah. Waktu ke Riaunya belum, saya masih lajang. Oh, berarti menemukan jodoh di Duri Pak? Menemukan jodoh di Caltech lah. Iya. Bapak waktu zaman kecil apa sih Pak pengalaman Bapak yang begitu memorable gitu Pak, yang kira-kira yang menjadikan Bapak sampai seperti sekarang gitu, yang menjadi pelajaran terbesar Bapak ketika waktu kecil, proses pendewasaan Bapak ketika akhirnya Bapak kerja di Caltech, terus akhirnya memutuskan berkarir di politik? Masa kecil boleh dikatakan ya maklum lah kalau gimana kehidupan anak-anak di kampung. Karena tempat saya itu betul-betul kampung. Tetapi yang membuat saya saya sudah terbiasa mandiri dari kecil. Oh iya ya Pak. Ya, jadi waktu itu saya kelas 5 SD, saya sudah membantu orang tua di dalam berdagang. Oh, berarti Bapak jadi karena kehidupan orang tua laki-laki saya memang usahanya berdagang, membeli hasil panen hutan, karet, rotan, kayak itu dibeli, juga hasil tani kayak padi itu dia beli, kemudian ada yang dibawa ke Medan, ada yang dibawa kemana gitu. Nah, tapi pada saat orang tua saya mengikuti dagangannya ke Medan, itu di kampung itu saya yang handle. Padahal saya waktu itu masih kelas 5 SD. Berarti udah dikasih kepercayaan udah terbiasa begitu gitu. Ya kayak begitulah. Itulah mulai tumbuh jiwa bisnis ya Pak ya. Mulai tumbuh jiwa bisnisnya itu. Gitu.
Oke, Nah, Pak. sampai saya sekolah, lanjutan SMP, masih di kampung, masih kerjakan itu. Nah, kemudian SMEA 1,5 tahun di Lubuk Sekaping, yang mana tiap minggu masih pulang. Nah, malahan di waktu itu istilahnya hampir semua pekerjaan orang dewasa saya kerjakan. Saya pernah buat kebun cabai, nanam sendiri, istilahnya buka hutan sendiri. Saya pernah mengolah sawah sendiri. Saya pernah membuat kolam perikanan istilahnya sendiri gitu. Berarti Bapak terkait pertanian segala udah akrab sebenarnya dari kecil ya Pak ya? Sudah terbiasa gitu. Makanya kehidupan, bagaimana melihat kehidupan orang lain, melihat kehidupan di daerah lain seperti itu, saya sudah sedikit banyaknya sudah paham gitu. Bapak berapa bersaudara ya Pak ngomong-ngomong? Saya keluarga besar. Kami kakak beradik itu ada 10, meninggal 1, yang hidup 9. Tapi boleh dikatakan 90% merantau. Yang tinggal di kampung hanya 1, itu pun karena PNS. Oh, berarti emang merantau semua. Ya? Oke. Sekarang Bapak udah ada berapa putra-putri Pak? Saya punya 3 putri. Anak saya cuma 3 dan 3-tiganya putri. Yang 1 sudah menikah, sudah punya anak. Jadi udah saya punya cucu ya? Punya cucu juga, umur 1 tahun. Dan itu tinggal di Jakarta. Lagi lucu-lucunya tuh Pak? Lagi lucu-lucunya. Kemudian yang kedua, anak saya lagi intensif kedokteran gigi, sekarang di Lubuk Basung. Nah, yang ketiga memang cukup jauh jaraknya dari nomor 2 ke nomor 3. Itu sekarang tahun ini insya Allah tamat MAN 2 model Pekanbaru dan ingin melanjutkan kuliah. Jadi gini Pak, Bapak kan sebelumnya kan kerja di sektor swasta, gitu kan, kerja di PT Chevron yang bergelut dalam bidang migas gitu. Apa sih yang men-trigger Bapak untuk ketika akhirnya selesai pensiun di Chevron, oh saya ingin berkarir di politik gitu, yang membuat Bapak bergabung di dunia politik gitu. Ya Mbak, tapi sebelumnya saya luruskan dulu. Sebenarnya saya masuk bergabung di politik, saya belum pensiun. Oh gitu ya Pak Masa ya. dinas saya kalau masih teruskan di Chevron waktu itu, saya sampai 2023 ini masih dinas. Oh masih sebagai masih dinas. Kalau gitu. pensiunnya di 56 baru saya akan pensiun di Mei 2023 ini. Kalau pensiun 58 berarti masih ada 2 tahun ke depan lagi. Berarti Bapak memilih Tapi saya memilih pensiun dini jatuhnya. Nah, kemudian kenapa ada semacam kiprahnya beralih dari perusahaan swasta yang boleh dikatakan orang melihatnya begitu mapan, begitu nyaman, begitu kenapa mau beralih ke ranah politik yang pada waktu itu sebagian kawan-kawan saya juga mengingatkan ranahnya yang abu-abu gitu. Betul. Nah, ini tidak lain mungkin karena pergaulan dan lingkungan kehidupan. Nah, jadi saya aktif di organisasi. Nah, baik itu di KONI, di olahraga dan lain-lainnya, di cabang sepak bola dan juga di tengah masyarakat. Oh ya, sebagai Bapak ketua KONI juga ya Pak ketua ya? KONI juga waktu di kecamatan, kemudian ketua sepak bola juga sampai sekarang. Kemudian ketua LPTQ juga di kelurahan. Jadi saya aktif di tengah masyarakat. Yang mana ya biasalah selaku ketua RW juga masyarakat kita tahulah keluhannya seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Nah, karena pergaulan seperti itu biasanya saya juga cukup aktif di politik, tapi sifatnya sekilas saja. Sekilas dalam artian ada pilkada kita bantu, ada orang mau caleg kita bantu mengapakan kan begitu. Nah, cuman belakangan yang terasa itu mulai 2014 sudah mulai terasa. Terasa itu dalam artian begitu kita umpamanya membantu suatu kepala daerah, seseorang kepala daerah kita bantu, kita sosialisasikan di masyarakat, kemudian duduk, kemudian kita beralih kembali ke main job kita, ini kan tinggal. Betul. Nah, sementara masyarakat tahunya dengan kita, dia minta dengan kita, Pak, gimana bupati kita, gimana gubernur kita. Nah, ini yang membuat saya menjadi ada sedikit banyaknya jadi beban moral. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman juga di organisasi, di kelurahan dan mana segala macamnya, ada semacam pemikiran bahwa kalau kita ingin merubah sesuatu, kita ingin memperbaiki sesuatu, dan kita ingin melihat sesuatu itu lebih baik, kita tidak bisa rubah dari luar. Betul. Nah, yang lebih efektif itu kita harus masuk ke dalam. Kalau kita hanya bercuap-cuap, mengomentari, mengkritik secara pedas, mengkritik kadang-kadang tidak jelas solusinya apa gitu, itu enak, tetapi tidak akan merubah keadaan gitu. Nah, kalau kita ingin merubahnya, kita harus masuk ke dalamnya. Betul. Itu yang lebih efektif dari sisi apa? Gimana tuh Pak perasaannya ketika Bapak
melihat dari kacamata luar ketika kita mengkritik pemerintahan atau apapun waktu itu. Dan ketika masuk masa transisi, ketika masuk kan tuh berbeda lagi nih Pak. Pandangan kita terhadap dunia pemerintahan, segala sesuatu tuh nggak bisa diselesaikan secara instan, segala macam yang kayak diinginkan masyarakat. Gimana Bapak memahami itu? Iya, terkadang waktu saat kita di luar, kita melihat kenapa sih pemerintah nggak begini, kenapa ini nggak dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Tetapi begitu kita masuk ke dalam, karena waktu kita di luar kita melihat itu kan simpel, lakukan begini selesai. Betul. Pemerintah mengapakan begini selesai. Iya, benar. Tetapi begitu kita masuk ke dalam, kita lihat aturannya bagaimana, kita melihat undang-undangnya bagaimana, dan di mana kewenangannya, dan berapa lama merubah itu. Ini kan nggak semudah itu. Betul. Jadi sebagai contoh gambaran, kita ingin melakukan sesuatu. Kalau kita berada di perusahaan, kita hanya melihat kalau sudah kita inginkan sesuatu, kita rapat dengan beberapa tim terkait, kita sepakat, dananya ada, eksekusi. Betul. Di pemerintah kan nggak begitu. Ada pola anggaran, ada aturan, ada tahapan yang harus dilalui. Nah inilah kadang-kadang orang yang tak paham dengan kondisi pemerintah, dia berpikiran bagaimana posisi di perusahaan. Nah ini yang kadang-kadang tidak masuk. Nah kok pemerintah ini lamban gitu. Betul. Nah ini nggak bisa. Itu mungkin salah satu yang harus kita pahami dulu. Nah Pak, saat ini kan Bapak menjabat sebagai Ketua Komisi 2 nih. Boleh nggak Pak Bapak menjelaskan pada teman-teman semua bahwa apa sih yang menjadi bidang Bapak di Komisi 2? Karena sebelumnya Bapak, teman-teman Bapak juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 3 ya Pak ya, sebelum menjadi Ketua Komisi 2. Boleh nggak Pak? Iya, jadi waktu masuk pertama itu di 2019 saya diberi amanah sebagai Ketua Komisi 3. Yang di sana lebih banyak berkecimpung di ranah ekonomi keuangan. Nah, yang sifatnya bagaimana kita mengelola keuangan, menyiapkan bahwa anggarannya ada, dananya ada, dan tersedia setiap saat gitu. Nah, ini yang kita kolaborasikan. Di samping itu juga ada OPD atau SKPD yang berkaitan dengan ekonomi langsung, misalnya perdagangan, perindustrian, koperasi. Nah, kemudian mulai Maret 2022 kemarin, nah di masa adanya rolling atau transisi atau perubahan alat kelengkapan, saya diberikan amanah oleh kawan-kawan di Ketua Komisi 2. Nah khusus di Komisi 2 ini kan lebih titik beratnya itu kepada ekonomi pembangunan, infrastruktur, dan di situ ada pertanian, perikanan, dan juga ada perkebunan dan lain-lain. Yang kita lihat titik beratnya adalah infrastruktur. Infrastruktur ini kan boleh dikatakan Kabupaten Bengkalis ini infrastrukturnya boleh dikatakan belum begitu bagus. Dan pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk di bidang itu. Tetapi yang harus kita pahami, kondisi kultur geografis daerah kita harus paham. Nah, tidak sama dengan umpamanya daerah lain. Di kita ini ada daratan, ada pulauan, ada kondisi daerahnya itu yang rawa, ada yang lain. Nah, ini juga menjadi beban tersendiri untuk pemerintah daerah, sehingga biaya operasional itu besar. Dan juga biaya pembangunan infrastrukturnya ini juga berat gitu. Nah, tetapi harapan kita tentu ke depan kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan Bupati dan jajarannya, bagaimana kita mencoba untuk melakukan pembangunan ini secara efektif dan efisien. Berdasarkan prioritas. Kalau mau semuanya mau dibangun. Betul. Nah, tetapi bertahap. Tapi kita harus lihat ketersediaan dana berapa. Kemudian secara prioritas dari usulan-usulan yang ada itu yang mana kita dahulukan. Baik itu efeknya untuk ekonomi masyarakat, baik juga itu efeknya mungkin pembangunan yang bisa menghasilkan PAD ke depannya. Nah, dua sisi ini harus kita lihat juga keseimbangannya seperti apa. Gitu. Nah Pak, kebetulan tuh saya kan punya pengalaman nih sama Bapak ketika di Pansus RPJMD. Bapak sebagai Ketua Pansus waktu itu kan kita juga membedah tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis 5 tahun ke depan dari 2021 Pak ya sampai 2026. Ada yang menarik bagi saya yaitu bagaimana visi misi Ibu Bupati yang menurut saya sangat bagus gitu. Gimana visi pemerintah Kabupaten Bengkalis itu bermasa. Nah, di mana fokus pemerintah dalam 5 tahun pembangunan itu di rencana kerja tahunan itu 2021 kan fokusnya pada pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pasca Covid, pemulihan pasca Covid. Kemudian di tahun 2002 pemerintah berfokus kepada infrastruktur nih gitu kan.
Dan tuh selanjutnya di tahun ini insya Allah berfokus pada pengembangan sumber daya manusianya. Betul. Nah, terkait dengan infrastruktur yang sudah Bapak jelaskan tadi, sebenarnya Bapak melihat perkembangan infrastruktur Kabupaten Bengkalis ini seperti apa sih Pak? Gitu. Menurut pandangan Bapak? Perkembangannya itu bagus dan dia on the track, istilahnya berada di garis rel yang benar. Nah, tetapi yang harus kita pahami itu kemampuan kita untuk membangun dengan ketersediaan alokasi anggaran yang ada itu hampir berbarengan dengan kondisi maintenance atau kerusakan yang ada. Oh iya benar. Nah, jadi kan ini kan kita bangun tahun ini atau tahun kemarin, kemudian dia berapa tahun lagi akan rusak. Nah, sehingga ini kan harus ada yang harus dilakukan maintenance, perbaikan. Nah, sehingga jumlah jalan yang sangat bagus itu, yang kondisinya bagus itu tidak, grafiknya tidak begitu menanjak. Nah, karena ini baik, ini rusak. Betul. Nah, kita bangun lagi yang baru, yang ini nanti ke depan rusak. Nah, kemudian untuk mensiasati itu, apalagi daerah kita, daerah yang ada pulau, ada di perbatasan terluar gitu, ada yang rawa, gambut gitu. Nah, inilah makanya kita perlu berkolaborasi. Berkolaborasi tidak hanya antar SKPD, OPD terkait, tetapi juga harus bagaimana kita menggait dana dari provinsi, menggait dana dari pusat. APBN. Nah, ini yang di awal-awal juga kita sudah sampaikan juga ke pemerintah daerah supaya harus melaksanakan di peluang ini. Makanya kalau saya ingat waktu kita membahas RPJMD, saya akan mengingatkan kepinginnya ada satu tim yang khusus berada di bawah Bapeda yang kerjanya boleh dikatakan lebih banyak fokusnya bagaimana upaya menggait dana dari APBN untuk dibawa ke Kabupaten Bengkalis. Dan alhamdulillah ini berjalan kalau kita lihat, ditanggapi dengan baik dan juga searah dengan visi misi yang ada di bupati kita. Karena kadang-kadang masyarakat juga tidak paham bahwa ketika pengen perbaikan jalan harus detik itu gitu. Padahal kan alokasi anggaran kita juga terbatas ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, perbaikan infrastruktur ini tentu berpengaruh nih menjadi dampak domino berbagai aspek, baik itu perekonomian masyarakat, bahkan pendidikan, kesehatan gitu kan. Sekali. Jadi sejauh mana sih Pak Bapak merasa dampak domino yang terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bengkalis saat ini? Alhamdulillah saya melihatnya bagus, dampaknya bagus, dan tinggal kita harus konsisten dan kita harus lebih banyak lagi mengalokasikan APBD dan juga menggait APBN untuk infrastruktur kita. Dan yang dilakukan pemerintah saya lihat dan kita sekarang itu sudah bagus. Dalam artian contohnya tahun ini kita dapat RSUD di Rupat. Kemudian Rupat sudah mulai jadi kawasan nasional. Kemudian insya Allah tahun depan ada program yang dari dunia yang untuk ke Rupat juga. Dan kemudian Bengkalis insya Allah tahun ini juga atau tahun depan ada lagi untuk bantuan dari pusat. Nah ini kan insya Allah mempercepat sehingga dana APBD yang ada bisa untuk alokasinya untuk yang lain. Nah dampaknya terhadap ekonomi kita sangat yakin. Sebagai contoh di tempat kita ini kan banyak perkebunan. Nah kalau infrastruktur jalannya tak bagus, ini kan tentu menjadikan biaya operasionalnya tinggi sehingga harga sampai ke masyarakat akan kecil. Nah sehingga tidak berdampak begitu tinggi peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi kalau jalan infrastruktur ini bagus, tentu harga yang diterima oleh masyarakat petani ataupun pekebun ini akan lebih baik dari apa. Nah harapan inilah yang kita harapkan ke depan sehingga petani kita, perkebunan kita, masyarakat merasakan dampaknya walaupun secara tidak langsung. Sehingga daya ungkit ekonominya lebih tinggi dan inilah yang kita harapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan juga menurunkan angka pengangguran terbuka. Nah nih Pak, ada hal yang menarik juga yang saya lihat di Kabupaten Bengkalis itu lingkup ekonomi lapangan usahanya itu 56% itu dari sektor migas. Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 56% dari sektor migas, 17% kalau nggak salah pengolahan, 13% sektor pertanian. Nah ini kan seperti kita lihat fenomena saat ini kan tren migas kita kan semakin lama menurun nih Pak. Ya dari produksinya. Secara produksinya, bagaimana sih Pak menyikapi ini gitu Pak? Program apa sih yang dirumuskan oleh DPRD
dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat selain dari sektor migas ini? Nah, ke depan yang namanya migas, minyak gas bumi yang di bawah itu memang dia semakin lama akan semakin habis. Karena dia reservoir yang ditarik ke atas gitu. Nah, tapi tentu juga kita mendorong bersepakat dengan provinsi dan nasional mendorong kemudahan berinvestasi. Dengan artian kita menginginkan adanya mudah-mudahan ke depan adanya cadangan-cadangan migas baru yang bisa eksploitasi dan eksplorasi ke depan. Nah, tetapi di luar itu sebenarnya kita Bengkalis ini punya potensi yang besar. Karena ada minyak di bawah, ada minyak di atas. Nah, inilah sebenarnya kalau kita melihat harapan kita ke depan, dan juga ini juga kita sudah dengar isu-isunya dari nasional, memberikan kemudahan berinvestasi dari pengolahan turunan dari CPO. Nah, turunan CPO ini sebenarnya sangat besar manfaatnya untuk terutama Kabupaten Bengkalis. Pak. Nah, boleh nggak Pak diterangin sedikit apa itu CPO Pak? Kondisi kita sekarang hasil kebun sawit itu hanya diolah di PKS, kemudian menjadi dapat minyaknya, palm oilnya, kemudian ini langsung diekspor keluar. Nah, dia menjadi turunannya ada 40 turunan, sekian banyak turunan itu di tempat lain. Hasil industrinya nanti dibawa lagi ke kita. Nah, kenapa nggak kita yang ngolah? Betul. Pabrik industrinya ini yang ngolah. Dan ini yang mungkin yang kita harapkan ke depan ada semacam kemudahan berinvestasi, perizinannya yang diapakan oleh pusat dan daerah. Kemudian bagaimana investor yang dari luar datang membangun industri di tempat kita, sehingga dengan otomatis ke depannya dari dampak ekonominya tentu harga akan lebih murah. Betul. Itu satu. Kemudian yang kedua dampak lainnya apa? Lapangan kerja akan terbuka. Nah, dan lapangan kerja kemudian daya ungkit, daya belanja ekonomi masyarakat tentu akan tinggi. Nah, dengan begitulah terjadinya transaksi ekonomi secara menyeluruh yang mengharapkan tentu juga akan berefek domino kepada PAD daerah gitu. Balik lagi Pak terkait itu tadi kan sekarang juga lagi banyak anak-anak muda atau bahkan gen milenial yang mulai tertarik nih untuk terjun dalam industri ekonomi kreatif dan ini juga lagi digalakkan oleh pemerintah daerah gitu. Nah, bagaimana sih Pak untuk membuat masyarakat kita Kabupaten Bengkalis untuk terutama anak muda ya untuk memiliki jiwa entrepreneur gitu Pak. Pengennya kan anak-anak muda tuh punya kemandirian secara ekonomi ya Pak ya. Nah, potensi-potensi apa sih Pak yang dimiliki Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan itu gitu? Ya, ini yang mungkin saya melihat belum tergarap secara tuntas. Dalam artian program ini mulai dari pusat melalui Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini kan banyak sebenarnya anggarannya. Kemudian di kita di pemerintah daerah juga menyediakan anggaran itu sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat fenomena di masyarakat. Tanggapannya lambat. Betul. Nah, karena mayoritas yang gen milenial ini masih berpikir begitu tamat kuliah atau SMA tidak melanjutkan pendidikan, dia lebih berfokus di perusahaan mana dia bisa bekerja. Nah, tidak ada jiwa wirausahanya masih sedikit. Nah, ini yang kita belum mendalami secara detail. Ini apakah karena pengaruh lingkungan, karena boleh dikatakan kita banyak berada di lingkungan industri, atau mungkin melihat kota kita ini belum semacam bagaimana kota besar. So, kalau kita lihat kayak Pekanbaru, Jakarta, Bandung, itu boleh dikatakan anak-anak tamat kuliah itu dia bukan mencari perusahaan, tetapi bagaimana dia berpikir membuka lapangan usaha jadi wira swasta, sehingga dia juga membuka lapangan kerja untuk yang lain. Nah, di kita ini itu yang belum nampak. Nah, malahan beberapa kali saya coba diskusi dengan generasi muda, masih fokus utamanya itu mayoritas masih minta bantuan bagaimana supaya dia bisa masuk ke bekerja gitu. Nah, begitu kita coba gambaran-gambaran yang ada yang ditumbuhkan ke depan seperti katakanlah membuka usaha kuliner dan lain-lainnya itu. Nah, masih belum masuk, belum cun lah, belum sama frekuensinya.
harapan kita ke depan memang mungkin ini pemerintah melalui Disnaker, dinas terkait, mungkin koperasi, perindustrian harus membuka membuka celah untuk melakukan pelatihan mungkin atau merubah mindset tadi. Jangan hanya berfokus bagaimana supaya bisa bekerja, tetapi bagaimana juga berfokus bagaimana membuka lapangan kerja. Nah, dengan cara apa? Nah, tapi ini kan tentu harus kita lihat, harus kita ketemu dengan gens milenialnya tadi, dia maunya apa? Nah, karena kalau kita yang menyediakan belum tentu sesuai dengan hobi dia, belum tentu sesuai dengan apa-apa yang dia inginkan. Nah, ini yang mungkin yang perlu dibuka ruang atau kesempatan bagi pemerintah daerah supaya ada ketemu. Paling tidaknya kalaupun belum sama mendekatkan frekuensi lah antara bagaimana ke depannya dan apa yang bisa dilakukan kemudian dengan harapan anak-anak muda tadi. Tadi kan seperti Bapak jelaskan nih sebelumnya bahwa kita tuh perlu juga untuk mendapatkan suntikan dari APBN ya Pak ya, karena tidak bisa APBD mengcover semuanya. Betul sekali. Kayak misalnya pendidikan 20% ya Pak ya. Ya. Untuk, jadi Pak untuk mendapatkan suntikan dari APBN, baik dalam bentuk program ataupun misalnya bentuk dana, bagaimana sih Pak Bapak menanggapi DPRD berusaha untuk bekerja sama dengan eksekutif untuk mempush nih agar pemerintah daerah bisa untuk dapat APBN ini gitu. Ya. Itu gimana sih Pak polanya gitu? Polanya berarti ini kan kita harus merubah mindset ataupun mungkin kalau sudah berubah mungkin perlu lebih kemitraan lagi bahwa sebenarnya DPRD dan OPD itu bukan ranah yang berhadapan-hadapan. Nah, tapi ini adalah ranah yang bermitra. Mitranya bagaimana? Bagaimana kita membangun Kabupaten Bengkalis dari semua sisi. Baik sisi infrastruktur, ekonomi, religiusnya dan pendidikannya, SDM-nya, secara seluruh aspek harus kita bangun. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah OPD itu berada di ranah eksekusi. DPRD berada di ranah menyetujui anggaran. Nah, tetapi konsep ke depan apa yang kita bangun, apa yang mau dilakukan, berapa anggarannya, tujuannya untuk apa, outcome-nya apa. Nah, ini harus bisa kita ukur gitu. Jangan sampai anggaran ada tapi hasilnya nggak jelas. Nah, itu satu. Jadi kita berharap setiap rupiah yang dikeluarkan itu jelas bisa dipertanggungjawabkan, tapi juga nampak tujuan akhirnya nanti seperti apa. Kemudian daerah itu tidak akan mampu mengcover semua. Makanya bagaimana kita berdiskusi dengan mitra kita, OPD, SKPD, sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, bupati, wakil bupati kita, menyasar apa yang kita akan lakukan ke depan. Kemudian untuk menambah anggarannya, apa yang harus disiapkan, ayo kita ke kementerian. Nah, ini sudah beberapa kali saya lakukan, baik waktu di Komisi 3 maupun di Komisi 2, beraudiensi ke kementerian, ke dirjennya, dan insya Allah itu ditanggapi positif. Nah, cuman waktu itu ada ganjalan-ganjalan di tempat kita yang belum siap. Sebagai contoh, waktu itu di awal-awal saya masuk, kita membawa dinas perindustrian dan perdagangan ke dirjen perindustrian perdagangan. Kita ingin minta fasilitas lah, alat, mesin dan apa untuk membantu mengembangkan industri yang ada di Bengkalis. Tetapi pada saat itu perda kita yang berkaitan dengan RPIK belum ada, sehingga terganjal. Begitu juga kita bawa umpamanya dinas koperasi ke Kementerian Koperasi. Kita sudah disambut dengan baik. Tetapi waktu saat kita diskusi, rating koperasi kita Kabupaten Bengkalis itu rendah. Nah, padahal rendahnya sepele, masalah database. Nah, di mana sebagai contoh, database yang ada di dinas koperasi kita itu masih ada data koperasi yang waktu itu bergabung dengan masih meranti masuk Kabupaten Bengkalis. Ini tidak dibersihkan. Sehingga data koperasi ini ada tapi dia tidak aktif. Ini menjadikan rating secara kabupaten dia turun. Nah, sehingga karena ratingnya turun tidak juga
mempengaruhi untuk mendapatkan semacam bantuan dari pusat. Dan ini juga menjadi bagian, waktu itu sudah kita sampaikan juga, Dinas Koperasi harus membereskan itu. Nah, begitu juga dengan proposal dan lain-lainnya. Nah, jadi istilahnya kan kalau setiap kita ingin mendapatkan bantuan pusat, ini kan harus ada standar yang kita penuhi di bawah. Dan ini juga yang sekarang kami DPRD bekerja sama juga dengan Bapeda dan Balitbang sekarang yang sudah ada. Bagaimana supaya ini dikoordinasikan ke UPD. Dia harus siap dulu apa yang harus dipersiapkan standarnya supaya kita bisa memperoleh dana dari pusat tadi. Berarti pelan-pelan berproses lah ya. Berproses ya, sebagai contoh kayak yang kita sama-sama juga di Ranperda Pariwisata. Oh benar, iya betul. Nah, jadi, bagaimana kita ingin membangun pariwisata, mendapatkan bantuan dari pusat, tapi perda kita untuk pengembangan pariwisatanya belum ada. Iya. Nah, jadi kemarin kan itu udah nampak. Terkait itu yang pariwisata itu Pak, kemarin juga kita kan konsultasi ke Komisi 4, sempat konsultasi ke provinsi dan memang terganjal dengan perda kita yang baru kita sahkan itu ya Pak akhirnya. Karena kan syaratnya tuh sebenarnya sesimpel harus ada perda itu, tapi pelan-pelan udah mulai Pak. Ya. Terkait yang lain nih Pak, topik tentang perikanan, kemudian pertanian. Karena kan memang orang-orang tuh taunya Kabupaten Bengkalis nih kabupaten yang kaya, APBD-nya besar segala macam. Potensinya besar. Potensinya besar, kemudian migasnya pendapatan migasnya besar segala macam. Kalau kita kulik Kabupaten Bengkalis dari sisi pertaniannya, kemudian kehutanan atau perikanannya, bagaimana sih Pak sebenarnya potensi? Karena kan kita ini kan unik kabupatennya Pak ya, ada yang di daratan, kemudian ada yang di pulau pesisir. Kalau Bapak melihat potensi dari segi itu bagaimana sih Pak? Jadi sebenarnya potensi kita sangat besar dan itu kita harus syukuri bahwa itu adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa untuk Kabupaten Bengkalis. Nah, kalau kita lihat dari dua sisi, misalnya dari sisi perikanan. Kita ini kan yang di ranah pesisir ini kan sangat potensi. Nah, cuman belum dikembangkan secara maksimal. Nah, belum dipersiapkan secara maksimal. Makanya dalam tahun 2002 kemarin sebagai contoh Komisi 2 berkunjung ke Lombok. Nah, di situ kita lihat stimulus yang diberikan pemerintah untuk kelompok perikanannya itu sudah sangat bagus sekali. Nah, jadi di mana di situ ada budidaya, umpamanya budidaya udang faname. Nah, ini yang mengolah malahan di sana itu ibu-ibu yang notabene suaminya nelayan. Nah, jadi suaminya silakan melaut, silakan apa, tetapi untuk menopang ekonomi keluarga, stimulus ekonomi diberikan kepada kelompok ibu-ibu yang untuk mengolah budidaya udang faname yang ada di Kolam Bundar. Dan itu setelah kami lihat secara ekonomis, hitung-hitungannya masuk dan sangat membantu. Dan mereka juga terbantu dan mereka sudah buktikan. Nah, ini yang kita juga lagi coba melalui studi banding ini kita mau coba bawa itu ke Bengkalis, misalnya ada di Paning, ada di Bengkalis, Batok Bantan nantinya, ada di Rupat. Harapan kita lihat kita turunkan stimulusnya satu-satu kelompok sehingga ke depannya bisa berkembang dengan baik. Kan daerah kita kan daerah pesisir. Nah, air laut tinggal disedot keluar pakai mesin, peralatan segala macam sehingga bisa dikembangkan di situ. Nah, tinggal harapan kita dinas terkait ini bekerja harus lebih giat lagi, lebih cepat lagi, membuat skemanya seperti apa, mappingnya seperti apa, daerah mana yang bisa, potensi bagaimana, sehingga harapan kami ini yang kami diskusikan juga dengan Bapeda, kita minta dinas ini jangan copy paste lagi. Copy paste artiannya anggaran tahun lalu atau anggaran tahun sebelumnya itu juga di-copy dibawa lagi ke. Tetapi harusnya dia harus berpikir apa yang mau dia kembangkan untuk nelayan, apa yang dia kembangkan untuk pengangguran ini, kemudian berapa inputnya, bagaimana prosesnya, outputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Ini harus bisa ternilai dengan baik. Jadi sebagai contoh, kita akan mengembangkan perikanan, membantu ekonomi masyarakat nelayan. APBD yang kita luncurkan berapa? Prosesnya seperti apa? Harapan kita nanti dapat membantu menimbulkan ekonomi masyarakat nelayan. Outcome-nya seperti apa? Ada peningkatan secara ekonomi. Nah, karena kemiskinan itu sudah kalau sekarang di atas 7%, harapan kita 1 tahun 2 tahun ke depan itu turun di bawah 5%.
Nah inilah yang menjadi tolak ukurnya nanti. Nah apa yang dibutuhkan stimulus di situ, di mana pemerintah hadir, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nah ini harus di mapping oleh dinasnya masing-masing. Begitu juga di pertanian. Sebagai contoh kemarin saya berdiskusi di mana di daerah Harapan Baru atau Talang Mandi masuk ke dalam itu banyak lahan kosong yang sekarang digarap oleh masyarakat tempatan untuk sawah menghasilkan padi. Dan lucunya dan apanya sudah beberapa kali pejabat daerah kita hadir di sana panen raya. Nah tetapi setelah berdiskusi dengan saya, apa yang dibutuhkan Bu? Pak, jalan ke tempat kami seperti ini, jembatan nggak ada, alat pertaniannya nggak disupport. Nah, bagaimana kita untuk meningkatkan pertaniannya kalau pemerintah tidak hadir di situ? Nah, sebagai contoh juga saya pernah turun di Siak Kecil melihat pertaniannya. Potensinya besar, malahan masyarakat di sana siap mengalih fungsikan yang selama ini mungkin ditanam sawit atau apa mau dirubah menjadi sawah pertanian. Tetapi dibutuhkan irigasi. Nah, bagaimana di sini OPD terkait berkoordinasi dengan PU untuk membangunkan irigasi. Nah, inilah yang sebenarnya harus ada juga semacam cross functional team. Cross functional team dalam artian OPD terkait bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi sebagai contoh irigasi nggak bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian. Harus dilakukan oleh Dinas PU. Tapi bagaimana Dinas Pertanian menyampaikan ke PU bahwa kami di sini butuh organisasi, anggarannya mungkin sekian, tetapi efek dominonya ada sawah terbangun sekian hektar, masyarakat akan tersentuh sekian apa, kemudian ekonomi akan meningkat gitu. Nah ini yang sebenarnya saya minta, tolong buat skemanya seperti apa, presentasikan di pemerintah daerah, ke Bapeda dan juga ke TAPD kita, sehingga baru dari situ nanti pemerintah daerah baru mengucurkan dananya. Jangan minta dananya dulu, apa yang dilakukan belum jelas gitu, ini kan habis gitu. Nah itu konsep ini yang harus kita pelan-pelan tapi intensif, secara intens kita berdiskusi dengan OPD supaya kesamaan pandang ini seperti apa gitu. Dari Bupati sudah jelas, visi misi sudah ada di situ. Tinggal bagaimana dinas bekerja mengaitkan cantolannya sudah ada yang di RPJMD. Nah, bagaimana mengeksekusinya dalam bentuk renja, itu saja sebenarnya. Karena kalau saya lihat itu RPJMD Ibu Bupati udah tahapnya tuh udah jelas tuh Pak, lengkap. Capaiannya sudah jelas, ininya sudah lengkap. Jadi tinggal gimana eksekusinya aja lagi. Gitu. Nah, ini terakhir nih Pak, apa sih yang menjadi harapan Bapak untuk Kabupaten Bengkalis ke depannya gitu? Saya yakin ke depan Bengkalis ini kalau dipimpin dengan baik, di-manage dengan baik, dikelola dengan baik, kemudian OPD SKPD-nya juga melaksanakan apa yang ada di RPJMD dengan baik dan efektif efisien. Juga didukung oleh penganggaran dari DPRD, tapi insya Allah saya yakin DPRD ini akan sepanjang itu untuk masyarakat, tidak akan ada yang menghalangi di situ. Saya yakin 3 tahun 5 tahun ke depan masyarakat Bengkalis ini sangat potensi untuk sejahtera. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan semua sumber daya kita. Betul. Sumber daya ini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya geografi kita yang diuntungkan, dan bagaimana kita mengelola keuangan itu dengan baik. Insya Allah saya yakin dan percaya pengangguran kita akan turun, kemiskinan kita akan turun, sehingga kalau habis tentu tak mungkin. Iya. Yang namanya kurva tentu ada kurva apa, tetapi paling tidaknya harapan kita ke depan mungkin di bawah 5%, 5 tahun ke depan, setelah itu mungkin bisa di bawah 3%. Nah ini yang kita harapkan ke depan, mari kita dukung program visi misi yang sudah dicanangkan dengan baik oleh Bupati kita, kemudian kita sudah rangkum itu di dalam RPJMD 2021 sampai 2026, itu berarti produk pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Nah itulah patokan kita untuk bekerja 5 tahun ke depan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Oke. Nih Pak, nih pertanyaan ini sih Pak, gimana sih Pak ini kira-kira langkah politik Bapak menyambut 2024 nih, karena sebentar lagi nih kan. Karena udah masuk tahun politik. Udah masuk tahun politik ini. Ya, tentu kita berharap yang terbaik. Nah, bagi saya tidak muluk-muluk. Sepanjang istilahnya selama kita duduk 5 tahun ini, kita melakukan tugas dan amanah yang diberikan kepada kita dengan baik. Tentu kita berharap masyarakat merespon itu dengan baik, kemudian dapat juga memberikan
dukungannya, sehingga mudah-mudahan di 2024 nanti saat kita membutuhkan dukungan dan support dari masyarakat untuk kiranya dapat terpilih kembali, mudah-mudahan masyarakat dapat mensupport itu. Amin. Oke lah kalau gitu. Terima kasih banyak Bapak ya atas sama-sama. waktunya di sela-sela rapat hari ini. Iya, Oke Bapak, terima kasih. Baiklah teman Rupa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Haji Adri SE, Ketua Komisi 2. Sampai jumpa di ruang parlemen selanjutnya.